Kemudian warahata ila sirat, warahata dan kesenangan atau nikmat ya, keenaan ila sirati menuju as-sirat atau apa namanya jembatan. Di antara karahatal badani, di antara dengan olehnya meninggalkan siapa man rahatal badani kepada enaknya badan, wa tawajjah dan fokus ila amalin kepada amal, yusri'u yang mempercepat apa amal, al-murura kepada berjalan, ala sirati di atas siratal mustaqim. Wa dzalika adapun itu dengan cara apa? Bi isra'i ijtinabil ma'asi, dengan bergegas menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia itu sangat manusiawi. Kita ini dia santai, nyaman kan begitu. Tapi apa kemudian bisa hidup santai itu kita sampai kepada tujuan? Tentu tidak. Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga begitu. Orang yang santai ngalak senyaman tibi terosogi rumus dari dimah. Orang tak sholat, orang tak puasa, orang tidak melakukan kebaikan sama sekali. Kemudian dia ingin enak kelak di akhirat. Dari mana rumusnya? Siapa sih majer? Cara yang tadi laku beda bejeran. Kecuali BNPT. Saya majer. Kelakon. BKH. Ya kan, tapi kan seri berdin. Nah ini memang korelasinya kuat dengan ya kita memang tidak bisa meniru, tetapi paling tidak kan begini, kalau kemudian kita cerita kebaikan-kebaikan seseorang, maka kebaikan itu mudah, siapa tahu nanti justru meresap ke dalam diri kita. Ada sebagian pendapat mengatakan dzikrus sholihina ibadatun, nyeritakan kebagusan orang itu adalah bentuk dari yang mendapatkan pahala diantaranya. Ya saya terus teranglah kepada pembaca ini, kepada adik saya almarhum Kiai Maimun, saya itu tidak ada apa-apanya. Kenggunakan dong celok ke kiai atas mapan tesi. Nah begitu juga ketika saya ke atas kan bi masyadi bi abati bi, kemudian ya bi pade ya jauh. Entah itu dari sudut pandang keikhlasan, mun ka alimnya jelas jauh. Entah dari sudut yang lain, pasti ada sisi kelebihan. Saya pernah ketemu dengan salah satu cucunya Ki Ahmad Dalhar. Ki Ahmad Dalhar itu di Watu Congol, beliau itu mertuanya kiainya almarhum Ade ini di Tegalrejo. Mulai dari masa kecil saya ketemu dengan putranya, waktu itu namanya Ki Abdurrahman. Ya kira-kira seusia dengan saya atau di atas saya sedikit lah, paling selisihnya 2 atau 3 tahun. Saya kebetulan mau sowan ke Mbah Mat. Ki Ahmad Dalhar itu kalau di Jawa Timur itu Ki Kholilnya Jawa Tengah, Ki Kholil Bengkalan lah. Itu salah satu di antara untuk kemudian agar badannya itu tak nyaman. Salah satu tirakatnya mulai dari Ki Ahmad Dalhar sampai ke Mbah Mat Watu Congol, sampai ke Ki Abdurrahim, sampai ke anaknya. Ini tidak boleh tidur. Kalaupun tidur itu tertib dan tidak boleh di kasur. Duduk begini tertib. Nah malam waktu itu ketika saya ke sana, beliau itu genggu. Malah tak tedung, apa yang dilakukan? Mutor pan-mapan kerek bibling. Itu betul. Saya melihat sendiri, kerek bibling. Dalam batin saya, mata engkau sindik mutor, mata ibu kok kok. Itu bareng motor. Kerek. Saya tanya akhirnya kepada orang yang mengantarkan saya. Kebetulan saya bersama dengan misanan saya, Gus Fathullah dari Tambak Beras, dan adik saya Gus Maimun. Waktu saya ngantarkan mondok almarhum, saya tanya, kenapa kok mobil bagus-bagus kok?
itu biar ndak tidur, Gus. Biar ndak tidur. Tidurnya itu ya hanya tertib itu saja. Mun kawiban tertib to lagi. Mun parlo begena bentar. Dari toju sampai nyungkoh sampai nyelpang. Mun ini tidurnya memang dia betul-betul tidur sebentar. Betapa kemudian orang tua itu mengajarkan sesuatu yang hebat, yang dunia itu diartikan hanya sementara, tetapi demi kepentingan anaknya besok di akhirat dia berusaha seperti sampai dengan putranya yang usianya kira-kira usia 3 tahun malam nyari cek. Nah, ini salah satu bentuk riyadhah. Maka saya pernah bertemu dengan orang yang orang itu tidak tidur, salah satu tidak tidur kurang lebih, beliau mengatakan 15 sekitar 3 bulan. Tak ngidet edung bukan karena sengaja, memang betul-betul tidak bisa tidur. Sampai datang ke Abdullah Fakih Langitan, Kiai saya kok tidak bisa tidur. Loh, untung kamu tidak bisa tidur, saya ingin tidak bisa tidur. Justru kamu yang diberi keistimewaan oleh Allah tidak bisa tidur kok ingin tidur. Beliau yang cerita ke saya, saya tanya, apa yang didapat dengan tidak tidur sekian lama? Masya Allah, setelah 40 hari itu bagus kalau malam itu. Bahkan semut jalan itu kelihatan. Mon kau iban, tak tidur semalam cek harus 2 hari. Nah ini orang-orang dulu itu begitu gitu. Nah ini salah satu di antara orang-orang istimewanya orang kemudian meninggalkan kenikmatan untuk badan kita.